Nah, Huperzia squarrosa ya. Ini dikenal namanya eh, Huperzia squarrosa. Nah, ini merupakan tanaman epipit ya yang memang menarik dan eksotik ya. Jadi tanaman ini menempel di tanaman lainnya. Saya juga menemukan tanaman ini berada di pohon lain ya, pohon yang besar. Nah, kemudian untuk pola perawatannya menurut saya kategori menengah ke mudah ya. Nah, dalam artinya menengah ke mudah ini tanaman ini eh, kalaupun patah di sini pengalaman saya ya, kemudian kita tancapkan, nanti pucuk-pucuknya akan muncul lagi. Nah, kelihatannya yang hijau ini pucuk barunya. Nah, ini jadi terus seperti ini ya. Kesulitannya itu bagaimana supaya yang misalnya patah di sini saya perbanyak, misalnya ini menempel gitu ya. Nah, berbeda dengan anggrek yang misalnya kalau ada akarnya kemudian ditempelkan di media mounting, itu nanti akarnya akan menempel. Kalau ini saya masih agak kesulitan bagaimana. Nah, Huperzia squarrosa ini memiliki karakteristik ya yang panjang, kemudian ini juga nanti bisa bercabang seperti ini. Nah, kemudian nanti juga di sini cabang-cabang seperti ini. Dan pengalaman saya kalau misalnya ini dipotong ya, nanti bisa diperbanyak. Dan potongannya ini sampai sekarang saya coba untuk ditempelkan tuh akarnya masih belum bisa menempel ya. Saya kesulitannya di sana. Nah, ini memiliki daun yang seperti jarum. Kalau di raba seperti ini jadi agak kecil-kecil, dalam setiap batangnya ini banyak sekali ya. Nah, ini ada berapa ini, kemudian satu, nah ini satu sepasang ya, satu dua ke sebelah sini, kemudian ini juga sepasang dan seterusnya. Dan ini akarnya pucuknya yang seperti ini ya, dan ini juga tanamannya juga ada pucuknya juga sama kelihatan. Jadi ini perawatan kategori mudahnya karena mudah berpucuk juga seperti ini. Nah, ini juga sama ya, ini lebih keras ya kelihatannya, dan ini batangnya ya, ini keras. Nah, ini indukan utamanya ya. Nah, untuk perawatannya juga tidak serepot anggrek menurut saya. Hanya saja memang tanaman ini agak susahnya tadi yang saya bilang ya, dalam hal bagaimana supaya akar ini menempel di media mounting. Nah, untuk media pot bagaimana? Ini bisa juga di media pot, saya pernah melihat ya di media pot, bahkan teman-teman bisa lihat dicek di internet ya menggunakan media pot. Cuma saya mencoba mempertahankan kondisi bagaimana di alamnya ya, yaitu mereka ini mounting seperti ini. Ini menurut saya kenapa saya review, karena pertama tanaman epipit juga ya, jadi banyak tanaman epipit, salah satunya selain dari famili Orchidae ya, juga dari Huperzia juga sama, ini juga termasuk kategori epipit ya. Nah, jadi ini di review selain dari karena ini tanaman epipit, juga karena tanaman ini eksotik ya, karena seperti ini dia hijau, artinya dia punya zat kloroplas yang digunakan nanti untuk menghasilkan klorofil ya, untuk proses fotosintesis. Nah, seperti ini ya, artinya kalau setiap ini membutuhkan fotosintesis, berarti dia mengambil CO2, kemudian dia perlu air juga nanti ya. Nah, ini untuk bagaimana penyiramannya. Kalau yang seperti ini di mounting ya, saya pakai sprayer ya biasanya. Ini karena sprayer ini lebih mudah dan mist tipenya ya. Jadi istilahnya bisa meminimalisir air, proses penyiramannya itu lebih seperti tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu berlebihan, khususnya ke anggrek seperti itu. Jadi ini sekian review mengenai tanaman epipit dari bukan anggrek ya, tapi Huperzia. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum itu tanaman ini juga banyak diincar oleh para kolektor ya, dan oleh para antusias epipit khususnya, karena memiliki bentuk yang eksotik. Nah, ini sampai sekarang yang menarik, ini saya belum pernah menemukan bunganya. Jadi pola perkembangannya bagaimana, apakah spor ya seperti misalnya moss, ataupun ya, untuk pola perkembangannya vegetatif ataupun generatif saya belum tahu. Kemungkinan kalau vegetatif bisa ya, jadi kita potong di sini, di salah satu sini, kemudian diperbanyak